Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika ar-rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatika al-wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ila ta'atika wa syukrika anna. Alhamdulillah, para pencinta masjid, pencinta salat berjamaah, pencinta sunnah Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa menjaga cinta masjid kita. Dalam hadis dikatakan, siapa yang selalu ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan dijaga Allah. Bahasa Arabnya, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup matinya akan dijaga Allah. Kita nak menjaga hidup saja susah banget, apalagi menjaga mati, mengurus di alam barzah, dalam kubur, di padang mahsyar. Kalau orang itu mencintai masjid, insya Allah Allah akan mengurusnya. Karena yang datang ke masjid ini orang yang diurus Allah. Datang ke masjid dengan ilmu, tandanya kita diurus Allah. Jangan datang tanpa ilmu. Kalau datang tanpa ilmu, dia datangnya berkala, bermusim. Kalau datang dengan ilmu, datangnya konsisten, istiqamah, tidak bermusim, tidak berkala. Alhamdulillah. Tazkirah ringkas pagi ini menyambung tazkirah kemarin subuh tentang ayat 11 surah Sajadah, halaman 415. Kemarin masih terbengkalai. Ayat 11 surah Sajadah mengatakan, berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allahumma inna nas'aluka husnal marja' wa husnal munqalab. Qul, sampaikanlah supaya orang itu tahu. Jangan tak tahu. Umat Islam nggak tahu isi Al-Quran, itu masalah. Ada kita, tapi nggak dipahami, itu masalah besar. Maka dikatakan, qul, katakanlah, sampaikanlah, berilah info, berilah informasi. Ya tawaffakum malakul maut. Tiba saatnya kamu akan wafat, ruh kamu akan dicabut oleh malakul maut, malaikat maut. Alladzi wukkila bikum, yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk kita. Malaikat bertugas ini banyak, Pak. Bapak mesti ingat, Bapak mesti tahu, Bapak bukan sendiri. Kalau kita sendirian, tidak ada pendamping, tidak ada pembantu, tidak mampu, Pak. Tidak mampu bertarung melawan dengan iblis. Iblis itu strong, pintar, licik, jahat. Kalau kita tidak dibantu Allah, kalah, Pak. Datanglah malaikat, makanya Bapak jam 4, bangunlah Bapak. Ada yang bangun jam 4.30. Kalau sudah berkumandang azan, masih tidur, itu tidak dibantu malaikat. Dalam hadis sahih, dulu sudah pernah disebut, waktu orang tertidur, badannya akan diikat oleh iblis. Lehernya ini.
Dijeratnya leher orang ini 3 ikatan. Itu kejadian. Ini kerja musuh. Membukanya kata ulama sebelum azan subuh. Membukanya sebelum azan subuh. Saat orang itu tidur, lehernya akan dijerat. Lehernya akan diikat, dicekik dengan 3 ikatan. Itu maka tidak berkutik manusia. Tidak bisa bangun, tidak bisa ke masjid. Membuka ikatan ini sebelum azan. Hebatnya ya. Maka Imam Nawawi memuatkan hadis tentang 3 ikatan ini dalam bab tentang salat tahajud. Bab tentang salat tahajud. Membuka ikatan tadi sebelum azan. Cara-caranya pas bangun, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatna wa ilaihi nusyur. Baca doa tidur. Paling kurang alhamdulillah aku sudah dibangunin sama malaikat. Allah sudah mengutus malaikat membangunkan aku. Sudah mulai kerja malaikat itu, Pak. Kemudian katanya cepat-cepat pergi berwudu. Terbuka ikatan kedua. Kemudian sholat sunat ringkas simpel 2 rakaat. Terbukalah ketiga-tiganya. Kalau tidak dilakukan ini masih diikat. 3 ikatan 1 hari. Besok diikat lagi. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Dari tahun ke tahun. Itu maka susah nak ke masjid. Ikatannya bertambah-tambah. Hadis sahih ya. Nah, maka kita wajib belajar namanya apa? Fiqhun naum, fiqh tidur. Ilmu tentang tidur. Waktu orang tertidur digarap, diolah, diproses oleh iblis supaya tidak bangun. Hadis sahih Pak ya. Hadis sahih. Dan selalu disebut ini hadis Riyadhus Shalihin kata Imam Nawawi, minimal ada di rumah kita hadisnya Pak. Kalau di rumah tidak ada hadis, rumah siapa yang kosong dari hadis? Quran mungkin ada, kalau tak ada Quran susah lagi ya. Nah di sini ada Pak. Subhanallah tentang ikatan iblis. Subhanallah halaman 292 katanya. Jadi minimal adalah di sini di rumah kita. Subhanallah. Hadisnya di sini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dibuat oleh Imam Nawawi judul Bab Fadlu Qiyamil Lail. Bab keutamaan Qiyamul Lail. Apa tadi hadisnya? Waktu orang tertidur diikat oleh iblis. Dan diajar di sini, dalam hal ini membuka ikatannya. Pertama dengan memuji Allah, berdoa kepada Allah, bangun tidur sebelum wudu, kemudian berwudu, yang ketiga sholat lintas 2 rakaat sebelum azan subuh, sebelum azan berkumandang. Baiklah. Yang mau disampaikan di sini satu hadis tentang kalau roh sudah dicabut.
Kemarin baru dicabut kan? Kalau roh sudah dicabut, jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah sholat, yang sholat di masjid sudah dibawa ke masjid, pas mau diusung ke tanah kuburan. Ini hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 1314, 1314 nomor hadisnya. Sudah siap mau dibawa ke tanah kuburan. Kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh katanya. Manusia ada dua Pak ya, ada saleh, ada tak saleh. Saleh itu apa? Yang baik, yang ingin berbuat baik. Tak saleh, tak baik. Tapi baiknya menurut Allah, baiknya menurut Al-Quran, menurut hadis. Kalau jenazahnya jenazah orang yang saleh, pas mau diantar ke kubur, jenazah tadi ngomong, qaddimuni, itu saja. Qaddimuni, cepatlah bawa saya, cepatlah antar saya. Dia gelisah lama-lama, ditahan. Jenazah orang yang saleh gelisah kalau terlambat masuk jalan. Karena dalam ayat yang dibaca dalam rakaat kedua tadi ya, surah Fussilat, orang yang saleh kalau dia meninggal, dia tahu nak meninggal dan malaikat datang berjumpa dengan dia sebelum rohnya dicabut. Malaikat memberi semangat, motivasi, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut Pak, jangan takut Bu, jangan sedih. Bagi bapak, bagi ibu mati ini tidak susah. Jangan takut, jangan bimbang, jangan risau. Ayat 30 surah Fussilat, wa abshiru bil jannah. Bapak seharusnya bergembira sekarang, bukan sedih. Karena jannah, surga sudah di tangan Bapak. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah Pak, Bapak ahli jannah. Sebelum rohnya dicabut, dia tahu dia ahli jannah. Sebelum Israel datang, Israel belum lagi. Ini proses orang itu dihibur oleh malaikat. Malaikat yang membangunkan Bapak waktu subuh menyuruh ke masjid, itu yang mau datang ke Bapak. Kalau Bapak tak ke masjid, macam mana? Tak tahu lah. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah jadi milik Bapak. Hebat Pak ya? Hebat kalamullah ini. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Halaman 480 Pak ya, 480 bagi buka Quran. Kadang-kadang ada juga orang mendengar ceramahnya online di rumah, dia buka Quran di rumahnya. Halaman 480, ini Quran Pak, ini Quran. Orang yang saleh, mukmin, mustaqim, kalau dia nak meninggal, datang malaikat menghiburnya. Ayat 30 ya. La takhafu wa la tahzanu, Pak. Ibu jangan takut, jangan sedih. Bagi bapak mati tidak susah. Yang sedih meninggalkan ada keluarga yang masih hidup. Kami akan mengurusnya nanti. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah di tangan Bapak, surga sudah di tangan Bapak. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini orang beriman beramal saleh masuk surga. Surga sudah jadi milik Bapak sekarang. Ayat 31, nahnu awliyaukum, kami ini petugas Pak, ditugaskan mendatangi Bapak yang akan meninggal, akan dicabut roh
kami hibur Bapak. Nahnu awliyaukum, kami ini pekerja, pembantu, penolong Bapak. Bekerja dari sisi Allah. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia kami tolong Bapak. Itulah suruhnya bangun subuh, suruhnya ke masjid, suruhnya duduk sebentar. Wa fil akhirah, di akhirat juga kami bersama Bapak. Kalau kita lihat tafsirnya, nanti dikubur didampingi oleh malaikat, di padang mahsyar diurus oleh malaikat, sampai diantaranya ke istananya di surga. Ini dalam tafsir Pak ya. Tidak mungkin orang itu di dunia dia mau ke masjid subuh dengan ilmu, lalu dibiarkan. Tidak mungkin lah. Ini manajemennya Allah. Ini pentadbiran Allah. Pengurusan Allah. Kita ke masjid ini dalam manajemennya Allah. Pengurusan Allah. Subhanallah. Nahnu awliyaukum katanya. Kami ini pembantu Bapak, penolong Bapak fil hayatid dunia wa fil akhirah, dalam dua era dunia dan era akhirat. Akhirat termasuk dalam kubur, dalam tafsirnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dalam jannah apa yang Bapak ingin ada. Apa yang Bapak minta ada. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai limpah kurnia, pemberian nikmat yang diberikan Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Subhanallah. Jadi orang yang mukmin yang istiqamah, yang konsisten, yang mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu dalam ayat 30, itu alat itu mesti belajar Pak ya. Beriman istiqamah. Istiqamah kalau dalam bulan Ramadan ke masjid, bulan Syawal ke masjid. Kalau bulan Ramadan dia pegang Quran, bulan Syawal dia pegang Quran. Jadi demikian Pak ya. Lanjutan ayat 11 surah sejarah kemarin. Jadi orang beriman yang istiqamah, yang taat, bila dia meninggal, dia mau cepat masuk kubur. Apa dia bilang? Qaddimuni. Itu saja. Kalau bahasa Mandailing, pasbo katanya. Cepatlah. Dia gelisah kalau lama-lama diantar ke kubur. Itu dalam hadisnya. Sebaliknya, sedikit lagi Pak ya. Kalau bukan orang yang saleh, wa in kana ghairu salihah, kalau bukan orang yang saleh, nasyukuri galak, enggak baik orangnya. Dia menangis mau diangkat ke kubur. Mengangguk kata orang Mandailing. Berteriak memekik. Apa katanya? Ya wailah. Aina yadhhabuna biha. Jenazah yang tak baik pas mau diangkat menangis, meratap, meraung. Ya wailah. Aduh sialannya. Aduh sedihnya. Aina yadhhabuna biha. Kalian mau bawa saya kemana ini? Kemana mau kalian bawa aku ini? Mau diantar kemana saya ini? Gelisah dia. Yasma' sautaha kullu syai' illa al-insan. Walau sami'a la sa'id. Ratap tangis jenazah yang berkasus. Banyak kasus dengan Allah, banyak kasus dengan manusia. Ratap tangisnya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia katanya. Kalau ada manusia yang diberi kesempatan mendengar, menyaksikan tangisan dan ratapan oleh muda ternyata
pingsan melihatnya. Kalau semua ada pingsan, siapa lagi mengangkat ke kubur ya? Mungkin dalam hadis Sahih Bukhari. Subhanallah. Mungkin besok kita cerita tentang keadaan dalam kubur pula. Kemarin pas mau mati, kemudian hari ini pas berangkat ke kubur. Mungkin besok kita cerita tentang waktu masuk kubur. Yang semua kan kita lalui Pak ya. Jadi datang ke masjid ini memperindah saat kematian. Datang ke masjid ini memperbaiki saat Bapak diantar ke kubur. Dan memperindah alam kubur juga. Karena pencinta masjid itu termasuk 7 golongan yang selamat akan dilindungi Allah bersama orang-orang yang pilihan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Jadi kalau Bapak berdoa, mungkin cukup doa ya Allah, jadi kalau ini pecinta rumahmu ya Allah. Sampai ke penghujung usia tidak ingat anak cucu. Allah menja'alni minal muhibbin yang dibaitika hatta mamat bani wa afadah. Kalau tidak hafal Arabnya, bahasa kita saja Pak ya. Ya Allah, jadi kalau ini mencintai rumahmu ya Allah. Hingga ke penghujung usia, sampai ke anak cucu nanti ya Allah. Kalau Bapak meninggal, anak cucu dididik untuk mencintai rumah Allah, berarti Bapak meninggal, pahala Bapak berterusan. Orang yang mendidik keluarganya untuk mencintai Allah, mencintai kitab Allah, mencintai ilmu, mencintai Islam, mencintai ulama. Kalau dia meninggal, meninggalkan keluarganya, pencinta Allah, pencinta rumah Allah, pencinta Quran dan lain-lain, Bapak itu meninggal, Bapak itu mati, pahalanya hidup tak berhenti. Mudah-mudahan kita tergolong dalamnya Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.